copywriter yang memang sudah berpengalaman. Nah, saya mencari di Instagram dan ada profil Mas Raharja ini. Kemudian mungkin boleh sekalian saya share screen ya Mas, Oh iya, biar oke oke teman-teman boleh. juga tahu Instagramnya Mas Raharja. Oke. Oke, baik. Nah, ini merupakan profil Instagram dari Mas Raharja di mana beliau sudah memiliki 43.000 followers, teman-teman, dan sudah banyak sekali pengalaman copywriternya gitu. Mungkin kita juga bisa ngelihat untuk pengalamannya itu ada di sini. Oke, ada banyak sekali ya Mas pengalaman-pengalamannya, mulai dari pencapaiannya, terus juga kolaborasi dengan berbagai macam brand gitu ya. Saya pas ngelihat ini benar-benar amazed banget Mas, karena ternyata banyak sekali pengalaman-pengalaman yang ternyata udah Mas capai gitu. Mulai dari juara satu segala macam, kemudian brand-brand dari kosmetik, pendidikan informal, teknologi dan segala macam. Mungkin boleh diceritain kali ya Mas, background Mas sebagai copywriter seperti apa dan awal mulanya bisa menjadi copywriter seperti apa? Oke, ini backgroundnya soal ini ya, soal pendidikan yang seperti apa? Iya Mas, pendidikan. Oke. Siap ya. Jadi kalau ngomongin background pendidikan ini sebenarnya saya dari S1 ya, S1 Informasi dan Perpustakaan UNER Surabaya. Eh, Jadi di jurusan memang nggak spesifik belajar soal ya, tapi ilmu ini saya dapatkan dari yang mengenai dunia konten ya, bagaimana mengolah informasi ya, baik cetak maupun non cetak. Itu dari saya kuliah dari 2010 ya sampai 2014 ya. Waktu itu pun perkembangan dunia digital belum secanggih dan secepat sekarang. Jadi waktu itu memang lebih terbatas ya informasi, media publikasi juga semakin ya sedikit lambat laun pun jadi berkembang. Akhirnya dari situ pun ini ya banyak banyak perkembangan. Nah setelah lulus pun juga akhirnya pilih yang sekiranya cocok dengan terkait profil di organisasi dan juga dari sisi ngomongin hobi ya. Nah, akhirnya yang saya banyak dapat kesempatan yang lebihnya itu di bidang ini ya, bukan yang di bidang sesuai dengan jurusan ya. Kalau saya di jurusan kan ini ya di dunia perpustakaan seperti itu, tetapi di sini lebih ya, lebih dari itu. Akhirnya saya mulai lambat laun ya. Dari situ mulai dari ini ya, ibarat kata menyusun seperti ya portofolio lah bisa dikatakan ya. Mulai dari pengalaman organisasi ya, itu yang saya jadikan semacam kayak oh ini bekal nih jika nanti ketika melamar ke sana kemari atau dapat tawaran kerjaan ini itu ya ada bekal dari pernah bikin konten ini, pernah bikin tulisan ini, itu diterapkan di organisasi. Itulah ya, awal dari perjalanan terkait dengan karir profesional ya, mulai berangkat dari hobi yang saya tempat ikut ketika organisasi di kampus ya hingga sekarang. Jadi seperti itu singkatnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas untuk pengenalan lebih awalnya gitu. Nah, kita akan Mm, langsung masuk ke pertanyaan ya Mas, karena boleh. dari kami sendiri anak komunikasi pasti wajib banget tahu gitu tentang Iya. copywriter, dan kami tuh penasaran sekali mengenai beberapa hal. Mm, Mungkin boleh langsung Marsha untuk menanyakan pertanyaannya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Kayla. Salam kenal Mas Raharja. Perkenalkan nama aku Marsha. Mungkin aku langsung aja kali ya Mas ke pertanyaannya ya. Ya,
Oke, Ya, boleh. silakan Kak Marsha. Yang pertama, aku penasaran banget sih Mas, kayak gimana sih cara kita tuh Mm-mm. bikin headline gitu untuk hook yang biasa kita buat, kayak misal konten-konten yang bisa bikin orang-orang tuh stop scrolling gitu Mas, untuk stay di postingan kita, gitu Mas. Siap, terima kasih Kak Marsha ya. Ini pertanyaan yang menarik. Ini ya bisa kita luruskan terlebih dahulu biar satu pemahaman ya. Artinya kalau kita ngomongin headline itu sebenarnya istilahnya ya sama dengan hook ya. Istilahnya sama dengan hook, sama dengan tajuk, sama dengan ya judul bisa kita katakan kayak gitu. Fungsinya buat menarik atensi orang yang kita targetin ya, menarik atensi mereka biar mereka tertarik dengan. Nah, ada istilah ngehook. Ngehook itu artinya konten atau tulisan yang kita bikin ini bikin pembaca ya, bikin pembaca atau audiens ini stop scrolling, yang artinya headline atau hooknya punya stop power ya, ibarat kata yang bikin orang ini berhenti karena apa nih ya. Nah, orang cenderung berhenti bisa banyak faktornya, bisa karena visual ya, visual yang menggelitik yang unik, bisa pula karena tulisan yang agak nyeleneh dalam tanda kutip. Nah, biar bikin orang untuk stop scrolling, kita tentu ada banyak variabel. Ya, banyak variabelnya karena kita bisa melihat dari sisi ini ya, dari sisi pas kita bikin dan hasilnya. Nah, pas kita bikin ini dalam arti output dan outcome. Ya, output berarti dari sisi teknis nulis. Kalau kita pengen bikin headline atau hook yang ngehook ya, bikin orang mau stop scrolling, ya kita perlu memperhatikan 3K. Ya, karakteristik media penempatan, karakteristik pengguna, dan karakteristik brand kita ini kayak gimana nih? Kalau kita nulis berdasarkan 3K ini, ya output teksnya, tata bahasanya udah sesuai aturan ini ya, tata bahasa kreatif. Karena copywriting termasuk tata bahasa kreatif, berarti sudah oke secara objektif. Lalu dari sisi outcome, outcome berarti output tadi itu memerlukan komponen pendukung seperti visual. Ya, visual yang menarik, ya, momentumnya yang tepat, momentum dalam arti pembahasan, konteksnya juga oke, sesuai etika atau tidak ya. Artinya memerlukan komponen lain untuk menghasilkan outcome ya. Outcome yang artinya bikin orang pengen stop scrolling. Nah, outcome ini nanti tentu kalau mereka stop scrolling, dampaknya ada bisa kita lihat di engagementnya yang banyak atau tinggi. Nah, angka engagement yang banyak atau tinggi ini bisa kita bandingkan dengan postingan kita sebelumnya. Apakah lebih banyak yang kita bikin saat itu atau ternyata lebih rendah? Ya, artinya tolok ukurnya setiap akun tentu bisa berbeda. Nah, kalau kita bikin seperti ini, ngomongin yang stop scrolling, nah orang akan melihat, oh ini ternyata menarik nih karena visualnya, baru membaca. Tapi orang akan membaca bagian slide pertama atau kalau video berarti 3 detik awal. Ya mereka karena membaca tulisan. Artinya tulisan yang menggerakkan seseorang untuk bertindak. Bertindak itu ya bisa komen, bisa nge-like ya dan sebagainya. Nah, di sini berarti posisi atau porsi tulisan itu lebih besar ya. Pas bikin usahakan ya bikin teksnya dulu baru nanti ke desainnya. Lalu kalau kita ngomongin 3K ini penting biar lebih spesifik, biar outcome bikin orang scrolling, biar semakin prosentasenya kita dapatkan itu semakin besar, berarti perlu memperhatikan yang namanya customer journey ya atau perjalanan pelanggan. Customer journey itu ada banyak varian ya, varian atau jenis. Ada yang customer journey itu 3 langkah, 4 langkah, 5 sampai 7, banyak. Bisa kita pilih mana aja bisa sesuai. Ya, artinya bikin headline sesuai 3K tadi ya. Nah, karakteristik media penempatan yang tadi. Ya. Langkah atau apa karakteristik
pada audiens atau pembaca dan target sesuaikan dengan customer journey. Customer journey itu perjalanan pelanggan ya. Nah, customer journey-nya itu ada singkatnya ya. Yang saya kasih contoh itu customer journey itu ada yang pelanggan itu tipenya dia dingin. Dingin itu atau cold market istilahnya. Dingin itu mereka nggak kenal kita, nggak tahu kita siapa bodo amat. Lalu tahapan yang kedua itu ada yang namanya warm market ya. Mereka udah tahu kita, udah tahu apa yang mau kita tawarin, tapi mereka ragu. Ini warm market ya. Lalu kalau mereka udah tahu tapi mereka itu ragu. Kalau ragu ternyata mereka jadi yakin dan mau membeli, berinteraksi dengan kita, mereka jadi hot market, jadi panas ya. Tahapan ini juga bisa kita bayangkan seperti kayak kita masak air. Air yang tadinya biasa atau dingin, lama-lama jadi hangat, panas, dan terakhir mendidih. Hot market itu berarti mereka yang siap membeli. Sedangkan yang terakhir ada tahapan yang namanya boiled market atau mendidih. Mereka yang udah beli dan pakai produk itu gimana pengalamannya. Mereka bisa menceritakan ke yang lain. Jadi pas bikin headline atau hook, menyesuaikanlah dengan customer journey ini ya. Itu lebih spesifik, berarti pas bikin tentu fleksibel ya. Seperti itu Kak Marsha, ada tanggapan balik? Oke, Mas Raharja, aku dengar penjelasannya sangat amat lengkap banget sih, dan menurut aku benar-benar insightful banget buat aku dan juga teman-teman yang lain, karena kita tuh mahasiswa ilmu komunikasi yang suka banget bikin konten nih Mas. Jadi menurut aku isi penjelasan yang Mas Raharja sampaikan tadi tuh benar-benar daging banget sih Mas. Makasih banyak ya Mas. Siap, terima kasih kembali. Oke, mungkin boleh dilanjut pertanyaannya ke teman aku ya Mas Tania. Bersilakan. Oke, Ya. boleh. Selamat malam Mas Raharja. Ya, selamat malam Kak Kania ya. Iya, Oke. saya mau tanya Mas, kalau untuk kita, karena kita kan mahasiswi dari ilmu komunikasi ya Mas. Nah, karena kita ini bisa dibilang copywriter pemula gitu Mas. Kira-kira apa aja sih kesalahan yang paling umum yang bisa dilakukan sama kita, dan gimana caranya kita untuk mengatasi kesalahan-kesalahan yang umum itu Mas? Oke, kalau ngomongin salah umum pemula ya, pas kita pas nerapin copywriting terutama di konten medsos itu kita lihat di era sekarang. Era sekarang apalagi era AI sekarang ya. Ini kan bisa bikin orang yang ya pemula atau baru belajar itu ini pengen instan ya. Pengen instan dalam arti selalu bergantung dengan AI nanti. Ya dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Akhirnya apa yang dikatakan AI bisa kita anggap kebenarannya lebih daripada apa yang kita pelajari secara manual. Manual itu dalam arti kita benar belajar nul bantuan AI ya. Artinya kita bisa bikin baru kita nanti nulis. Nah, ini yang dari si kondisi sekarang. Kalau memanfaatkan AI tentu perlu bijak. Kita perlu pahami keilmuannya dulu, memahami teknis tata bahasanya ya, sampai dari sisi psikologi pelanggan atau ya psikologi audiens. Kita perlu paham itu. Biar pas kita manfaatin AI nanti jadi lebih bijaknya kita mengedit apa yang sudah ini ya AI hasilkan lewat output tadi. Kita bisa mengedit biar AI-nya enggak halu. Tulisan kita jadi lebih humanis ya. Apalagi sekarang kan netizen itu udah pinter ya, udah pinter, bisa tahu lah ya. Mungkin juga ini ya teman-teman di sini kalau lihat konten, ini bahasanya kok bahasa AI. Nah ya, karena udah keseringan baca konten hasil dari AI, tapi yang dieditnya itu asal-asalan. Ya, enggak sepenuhnya diedit. Ya sepenuhnya diedit oleh si kreator itu bisa jadi karena kreatornya enggak ngerti cara mengedit. Jadi pastikan teman-teman ya bisa ini ya, bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan kesalahan daripada pemula-pemula era sekarang. Nah, era sekarang seperti ini yang goal AI. Pelajarilah yang namanya fundamental keilmuannya dengan mendalam.
biar kita bisa mengarahkan lebih benar ya. Ingat dari goda dengan adanya ya. Belajar dari fundamental seperti ini banyak bisa pakai dari buku ya. Buku cetak, buku digital, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, silakan pilih sebagai sumber referensi terpercaya ya. Ini yang umum nih ya era sekarang. Nah, mau ada lagi atau ini cukup? Mungkin kalau dari aku udah cukup Mas. Mungkin untuk pertanyaannya bisa dilanjut sama temen aku yang lain dan insightful banget. Oke, Terima kasih banyak oke, ya Mas. siap, siap. Terima kasih kembali. Oke, lanjut ke aku ya Mas, izin Oke, tanya nih. Dalam copywriting kan pastinya tulisan-tulisan itu tidak hanya untuk menarik ya Mas, tapi ada juga etika-etika yang perlu Mm-mm. dipahami. Jadi kita nggak asal tulis. Nah, apa aja sih etika-etika dalam copywriting yang perlu kita pahami gitu sebagai copywriter baru? Oke. Ini kalau kita ngomongin soal etika ya, ini memang sering ya, sering saya temui ketika saya ngisi webinar, workshop, bahkan ketika ini ya ada kesempatan untuk mengajar teman-teman komunikasi dan bahasa ya di universitas lain. Etika seperti ini memang sering banget diajarkan, tapi memang jika fakta di lapangan di pekerjaan itu ya, tidak semua etika ini digunakan ya. Entah karena brandnya nggak tahu ya, brand atau tempat kerja nggak tahu, atau ya pura-pura nggak tahu ya, pura-pura nggak tahu. Karena kalau kita ngomongin etika, berarti di sini etika periklanan. Rujukannya itu Etika Pariwara Indonesia, amandemen tahun 2020 ya. Amandemen yang terbaru sih masih belum ada kabar ya. Harusnya sih bisa ini ya, bisa dalam waktu dekat soal amandemen 2026 mungkin ya. Bukan, apalagi dengan perkembangan AI. Nah, jadi rujukannya di Etika Pariwara Indonesia. Ini yang memuat secara umum, terutama kan di dunia copywriting ini lekat dengan dunia periklanan. Nah, periklanan atau iklan itu setali tiga uang dengan etika. Ya, etika soal aturan umum ini banyak teman-teman bisa cari ya di Google, nanti ketikkan aja Etika Pariwara Indonesia. Nanti muncul di situ ada banyak. Nah, yang secara umum, secara garis besar, kalau kita spesifik soal penulisan, karena ngomongin etika, ya, etika di sini adalah kita pas nulis kita perlu jujur dalam menginformasikan sesuatu. Jadi klaimnya apa, ya harus sesuai itu, ya. Artinya ya pas kita mengiklan, kalau kita promosi itu harus jujur menginformasikan sesuatu. Kenapa kok jujur? Karena konsumen punya ya atau dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen wajib mendapatkan informasi sebenar-benarnya dari penjual ya. Ini penting karena enggak semua copywriter mau memahami soal ini ya, soal etika. Nah, lalu yang berikutnya pas nulis kita perlu menghindari yang namanya gesekan berkaitan dengan sara, suku, agama, ras dan antar golongan ya. Ini penting banget. Karena apa? Ini isu sensitif. Karena isu yang sensitif ya soal sara sangat bisa menarik atensi netizen dengan cepat. Tapi resikonya terlalu besar jika brand nggak siap dengan dampak buruk yang bisa timbul. Makanya kenapa perlu ini ya, perlu bijak pas kita nyangkut pautin bikin promosi dan iklan ya. Kita pengen nyerempet soal etik, ini perlu banget kita hindari. Biar kalau kita nerapin etika yang selamat ya, ya semua tim brandnya selamat, timnya yang selamat ya. Dalam arti kita bisa menghindari potensi nanti yang berkaitan dengan hukum ya ataupun yang lainnya. Nah, ini penting banget ya. Ya ini yang secara umum seperti itu. Termasuk kalau kita pengen mengklaim. Nah, kita pengen mengklaim dalam arti ini ya, mengklaim produk. Oh, produk ini nomor satu terbaik. Nah, klaim-klaim seperti ini perlu kita hindari kalau nggak ada bukti. Boleh mengklaim kalau ada bukti dari lembaga independen kredibel ya. Secara umum seperti ini. Ya, yang
secara nanti setiap industri bisa beda-beda. Industri kosmetika misalkan ya, atau di industri skincare itu ada aturan nulis dari BPOM sendiri, ada banyak itu. Nggak boleh mengklaim mengobati, nggak boleh mengklaim ini itu, nggak boleh. Di industri yang lain misalkan di industri ini ya soal jasa keuangan, OJK ada aturan nulis iklan sendiri. Nggak boleh klaim seperti ini seperti itu. Nanti kalau mengklaim sanksinya ya bisa dikasih somasi, ya dikasih sanksi ini itu dan sebagainya. Ini di industri yang dua yang saya sebutkan ini industrinya lebih ketat, ya spesifik, ada aturan tersendiri. Nah, industri lain yang mungkin belum sespesifik ini bisa pakai yang aturan secara umum, ya. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Mas, atas jawabannya. Mungkin boleh dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, silakan. Baik, halo Mas. Halo, selamat malam. Iya, Perkenalkan nama saya Machiko. Jadi untuk pertanyaan ini sebenarnya lebih ke tipsnya kali ya, ya. oke. Jadi kalau misalkan nih Mas mau bikin suatu copywriting gitu untuk sebuah brand yang bisa dibilang kayak bukan membosankan sih, kayak biasa aja gitu, misalkan kayak dari demand dari brand misalkan yang jualan palu gitu ya, itu kan maksudnya membosankan gitu kan, kayak hal basic aja. Nah, biasanya tuh gimana sih cara Mas menemukan kayak jiwa atau kayak sisi menarik dari produk tersebut untuk dijadikan kata-kata atau copywriting, Mas? Oke, ya, ini menarik nih untuk peran dari Kak Amora ya. Machiko. Oh, oke, Kak Machiko. Nah, Ya. ini kalau ngomongin membosankan ya dalam arti ya mungkin kita melihat ini produknya cuman begini doang atau informasinya dikit. Kita bisa menggali sisi dari arti keunikan atau apa, mengulik dari sisi yang namanya product knowledge-nya dulu. Nah, product knowledge ini sering banget saya temuin, nggak semua tim, nggak semua orang yang memang nerapin pas bikin nulis ini mereka mau mengulik product knowledge, kelihatannya membosankan. Padahal disitulah letak bagaimana sumber inspirasi pas kita nulis. Karena kalau kita ngomongin product knowledge, kita bisa mengulik sampai detail. Nanti kita kaitkan dengan ini ya, persona pembeli, istilahnya buyer persona, dengan psikologi pelanggan juga. Karena product knowledge ini nanti berkaitan dengan seberapa paham kita pas ngejelasin ke konsumen. Jadi nggak lucu kalau konsumen ternyata lebih paham product knowledge-nya daripada kita, kan nggak lucu. Nah, product knowledge ini berarti ngomongin ada spesifik ya, yang secara umum itu ada 4. Fitur, atau bahasa Inggrisnya feature, lalu ada keunggulan, keuntungan atau fungsi. 3 kata ini mewakili istilah advantage. Lalu yang ketiga, ada yang namanya benefit atau manfaat. Benefit, ada yang ngomongin manfaat fungsional. Artinya fungsi daripada sebuah produk itu konsumen mendapatkan apa? Namanya manfaat fungsional berarti objektif, rasional. Pasti konsumen mendapatkan kepastian. Yang berikutnya ngomongin manfaat. Ada manfaat emosional benefit. Nah, yang emotional benefit ini cenderung subjektif. Setiap pelanggan nanti pengalamannya bisa berbeda, ya. Karena subjektif berarti ya ini ya nanti parameternya lebih banyak, opsinya lebih banyak, dan artinya soal ini nanti bisa kita kasih gambaran. Kita menceritakan sesuatu, konsumen bisa merasakan apa. Ada yang merasa happy, ada yang merasa sedih pas beli produk, padahal produknya sama. Nah, ini contoh emosional. Yang keempat ada namanya nilai pelanggan, customer value. Ya, customer value ini ya ibarat kata penjabaran spesifik dari benefit tadi. Ya, customer value jenisnya ada 4 lagi nih. Nah, ada turunan, ada banyak lagi. Ya, jadi ada yang namanya ini ya, functional value. Ya, functional customer value, lengkapnya seperti itu. Ini kurang lebih sama dengan benefit functional tadi. Lalu yang berikutnya ada yang ngomongin ya soal ini ya. Ada kalau kita ngomongin monetary value.
Monetary value berarti pelanggan membeli produk kita, mereka dapat apa? Nah, lalu yang ketiga dari customer value itu ada namanya psychological value. Ada pelanggan merasa spesial pas beli produk. Spesial dalam arti, merasa mewah. Misalkan beli mobil mewah merasa mewah. Ada orang yang beli mobil mewah harga 3 miliar merasa B aja juga. Nah, ini ngomongin soal emosional. Terakhir ada yang ngomong soal ini social value. Merasa hidupnya lebih ini ya, berjiwa sosial, lebih kelihatan parlente di masyarakat, kelihatan lebih bonafit dan sebagainya. Ini ngomongin product knowledge ya. Sebanyak ini istilahnya hanya dari sisi kita ngulik soal produk, belum dari sisi psikologi pelanggan. Bisa lebih banyak lagi. Nah, ini cara yang sering saya gunakan untuk menggali, meskipun produknya biasa aja membosankan, tetap kita bisa mengatasi dengan mengulik itu. Nah, kalau produknya nggak punya ini, brandnya nggak punya product knowledge, gimana? Ya harus menyiapkan dari sekarang ya. Seperti itu Kak, kurang lebih gambarannya. Oke, baik Mas. Terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin sekian pertanyaan dari kami ya Mas. Ya. Jujur dari kami sendiri ternyata ada banyak sekali ilmu-ilmu baru dari copywriting yang ternyata ilmu kita tuh masih cetek itu, dan berkat dari Mas Raharja kita banyak banget belajar ilmu-ilmu baru copywriting. Semoga aja nanti ke depannya kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi bisa menggunakan ilmu-ilmu yang Mas Raharja berikan untuk magang di semester depan ya Mas. Oke. Pokoknya Oke, kami siap. mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas telah meluangkan waktunya. Mungkin Terima kasih selanjutnya akan kembali ada ya, sesi maaf. Siap. dokumentasi ya Mas. Oke, boleh, silakan. Oke, baik. Oke, mungkin boleh Satu. dipikirin Kayla. Boleh. Oke, boleh. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi mungkin pakai logo ilmu komunikasi ya Mas, seperti ini. Oh, oke. Oke. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga atas insight-insight barunya. Semoga kedepannya Mas Raharja akan semakin sukses dan akan Amin. banyak menerbitkan buku-buku yang berguna bagi masyarakat lebih luas. Amin, siap. Terima kasih, sukses buat Ya. tugasnya ini ya, teman-teman sekalian ya. Semoga Iya. dapat nilai terbaik atas usahanya kali ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya Mas. Ya, terima kasih kembali. Mohon maaf ya, Ya, segala Rezi. salah tingkah laku dan ucapan saya kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih kembali. Yeay!